Shalom para pendengar suara Marturia, kembali lagi kita berjumpa dalam ruang perenungan kita. Di tengah berbagai rutinitas maupun kesibukan yang akan kita jalani pada hari ini, mari terlebih dahulu kita menenangkan hati untuk membiarkan firman Tuhan berbicara kepada kita. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Tuhan Allah kami, pada hari ini kami datang kepadamu dengan segala keadaan dalam kehidupan kami. Kami mencari jawaban dan kami juga mungkin hidup dalam rasa lelah. Tetapi pada saat ini kami datang bukan hanya untuk mendengarkan firman, tetapi kami rindu supaya firman ini boleh menilai dan menerangi kehidupan kami. Bukalah hati kami supaya kami tidak hanya mendengar yang menyenangkan telinga kami, tapi juga mau untuk merubah diri kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang telah menegur dan mengubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca dari Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-13 hingga 21. Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-13 hingga 21. Di bawah judul perikop, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang yang datang kepada Yesus dan minta supaya Yesus jadi penengah dalam persoalannya mengenai warisan. Dia minta supaya saudaranya mau berbagi warisan dengan dirinya. Dan dalam perumpamaan ini, apa yang disampaikan oleh orang yang bertanya kepada Yesus bukanlah hal yang jahat. Ini bukanlah kekayaan yang diperoleh melalui tindakan kriminal, tetapi dia meminta untuk mendapatkan apa yang menjadi hak warisannya, di mana dia adalah seorang petani yang berhasil. Dia akan mewarisi tanah yang menghasilkan banyak hal. Tetapi Yesus justru memberikan kejutan dari pertanyaan tersebut. Yesus menjawab kalau masalahnya bukan karena dia punya banyak atau dia ingin mendapatkan warisan itu. Masalahnya adalah karena seluruh hidupnya akan berhenti pada apa yang dia miliki. Untuk itu Yesus berkata hal-hal seperti lumbung, hasil, barang-barang, jiwa. Semua itu menggunakan tambahanku, jadi lumbungku, untuk menyatakan miliknya. Hasilku, barang-barangku, jiwaku, warisanku.
Jadi dia berbicara tentang segala sesuatu dengan bahasa kepemilikan. Seolah-olah hidupnya hanyalah soal mengumpulkan, mendapatkan, menyimpan, dan memastikan kalau dia punya masa depan yang tidak pernah kekurangan. Saudara-saudara, bukankah ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita? Karena ketika kita bekerja, kita tentu ingin punya rumah. Ketika kita menabung untuk masa depan. Kita juga memikirkan soal keamanan hidup, finansial, jaminan pensiun, dan sebagainya. Semua itu tidak salah. Tetapi Yesus mengajak kita untuk melihat motif di balik hal tersebut. Kapan persiapan untuk masa depan berubah menjadi ketakutan terhadap masa depan? Kapan usaha untuk mempunyai sesuatu, untuk memiliki sesuatu, berubah menjadi kebutuhan untuk terus-menerus memiliki lebih banyak? Dan kapan kekayaan yang seharusnya menjadi alat kehidupan, kini berubah menjadi pusat kehidupan? Untuk itu Yesus mengatakan di ayatnya yang ke-15, berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Yesus mengatakan segala. Jadi dia tidak menyampaikan supaya kita hanya waspada terhadap keserakahan orang kaya, tetapi dia meminta kita untuk waspada terhadap segala jenis ketamakan. Artinya ketamakan itu bisa muncul dalam banyak bentuk. Orang miskin bisa tamak, orang kaya juga bisa tamak. Orang yang memiliki sedikit bisa tamak. Bahkan orang yang sudah punya banyak, dia masih bisa merasa kurang. Karena ketamakan pertama-tama bukan soal jumlah. Ketamakan adalah persoalan hati kita yang tidak pernah merasa cukup. Kita selalu mengingini sesuatu yang lebih. Dan mungkin inilah bagian yang menarik daripada perumpamaan ini. Orang kaya atau orang yang hendak meminta warisannya ini, dia tidak pernah bilang kalau dia kepengen jadi kaya, karena dia sudah kaya. Tetapi dia masih berpikir untuk membangun dan memperoleh lebih besar. Jadi yang dia kejar di sini bukan pemenuhan kebutuhan, tetapi yang dia kejar justru bagaimana dia bisa memperluas kapasitas untuk menyimpan, untuk menimbun. Dan Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa seseorang bisa memiliki lebih banyak ruang untuk menyimpan, tetapi semakin sedikit ruang di dalam dirinya untuk berbagi. Jadi lumbungnya mungkin makin besar, tetapi jiwanya justru semakin sempit. Kemudian kita perhatikan di ayat berikutnya, ayat ke-19. Di situ berbicara soal jiwa. Dalam jiwanya ada banyak barang dan itu tertimbun bertahun-tahun lamanya. Jadi orang ini berbicara kepada jiwanya, orang kaya ini, seolah-olah jiwanya itu dapat diberi makan oleh barang. Dia pikir kalau dia punya gudang penuh, jiwanya akan merasa tenang. Ketika hartanya aman, hidupnya akan aman. Begitu pikirnya. Ketika masa depannya terjamin secara ekonomi, dia merasa masa depannya terjamin sepenuhnya. Tetapi Yesus membongkar ilusi ini. Kita sering mengira kalau yang kita butuhkan untuk merasa aman adalah lebih banyak. Lebih banyak uang, lebih banyak tabungan, lebih banyak aset, pengakuan, kepastian, dan lain-lain. Kalau ada ketakutan dalam diri kita yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah kepemilikan. Karena ada ruang dalam jiwa yang hanya bisa diisi oleh Allah. Maka itu Yesus mengomentarinya lagi. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Jadi Tuhan tidak menyebut orang itu bodoh karena dia bekerja keras, tetapi dia menyebutnya bodoh karena orang tersebut merencanakan masa depan seolah-olah apa yang dia kerjakan sepenuhnya menjamin hidupnya. Ini karena dia salah memahami kehidupan. Dia tahu bagaimana menyimpan gandum, tetapi tidak tahu bagaimana cara menyimpan kehidupan.
Dia tahu bagaimana cara memperbesar lumbungnya, tapi dia tidak bisa memperluas kasihnya. Dan pertanyaan terakhir dari Tuhan juga cukup tajam. Apakah yang telah kau sediakan? Apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jadi ini bukan cuma bicara soal kematian, ini juga bicara tentang makna selama hidup. Sebab pada akhirnya persoalannya bukan soal berapa banyak yang bisa kita dapat, tetapi untuk siapa kita hidup. Dan ayatnya yang ke-21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri kalau dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Inilah kontras yang ditawarkan Yesus, bagaimana ada orang yang kaya bagi dirinya sendiri, ada orang yang kaya di hadapan Allah. Yang satu diukur dari apa yang disimpan, yang satu diukur dari apa yang dibagikan. Saudara, mungkin hari ini kita perlu bertanya kepada diri sendiri, kalau semua yang kita miliki suatu hari tidak lagi berada di tangan kita, apakah kehidupan kita masih punya makna? Kalau kita punya jabatan hilang, kita punya uang berkurang, kita tidak lagi punya rumah yang besar yang kita inginkan selama ini. Kalau nama kita tidak lagi dikenal, apakah kita masih mau tahu siapa diri kita di hadapan Allah? Karena kekayaan sejati bukan soal kita memiliki banyak hal, tetapi ketika apa yang kita miliki tidak lagi memiliki kita. Kita bisa punya harta, tapi jangan biarkan harta memiliki hati kita. Kita bisa merencanakan masa depan, tapi jangan lupa kepada Tuhan yang memegang masa depan. Kita boleh membangun lumbung, tetapi jangan sampai lumbung menjadi lebih besar daripada kasih kita. Untuk itu marilah kita belajar untuk menjadi kaya di hadapan Allah, bukan hanya kaya dalam apa yang kita kumpulkan, tetapi kaya dalam kasih, kemurahan hati, dan kepedulian kepada sesama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami. Seringkali kami masih begitu terikat dengan apa yang kami miliki. Kami bekerja, kami mengumpulkan, kami merencanakan, kami berjuang demi masa depan, tapi kami lupa bahwa hidup kami bukan cuma soal capaian-capaian dan apa yang kami kumpulkan. Ampunlah kami kalau kami masih sibuk membangun lumbung untuk diri kami sendiri, tetapi tidak menolong, tidak membuka tangan kami bagi orang-orang yang membutuhkan. Ajarlah kami supaya kami mampu untuk memiliki sesuatu tanpa diperbudak oleh apa yang kami miliki. Ajarlah kami supaya ketika kami bekerja dan mengumpulkan, kami tidak pernah kehilangan kasih. Ajar kami supaya ketika kami merencanakan masa depan kami tidak kehilangan kepercayaan kepadamu, karena Engkau adalah kekayaan yang sejati bagi kami. Dan dalam segala keadaan, ajarlah kami mengingat bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar Suara Marturia, terima kasih sudah mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita tidak hanya bertanya soal apa yang masih kurang dalam hidup kita, tetapi kita juga mau bertanya apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, apa yang sudah Tuhan limpahkan, dan bagaimana kita menggunakannya, bukan untuk memperluas dan memperkaya diri semata, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sampai berjumpa kembali dalam renungan Suara Marturia berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati kita.